Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih membahas dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kemarin kita sudah membahas momen gaya, momen inersia, momentum sudut, aplikasi hukum Newton pada gerak rotasi, yaitu kemarin kita mempelajari tentang aplikasinya pada. Sekarang kita mempelajari aplikasi hukum 2 Newton pada gerak rotasi, yaitu pada benda yang menggelinding pada bidang miring. Nah, perhatikan gambar. Terdapat sebuah benda yang berbentuk lingkaran, dia menggelinding di sebuah bidang miring. Nah, di sini terdapat ketinggian dari bidang miring itu dan sudut yang dibentuk. Nah, untuk analisa gaya pada benda tersebut, terdapat gaya yang menarik benda ke bawah. Nah, gayanya ini mg sin theta. Kemudian, terdapat gaya gesek, gaya yang menghambat pergerakan benda. Nah, gaya gesek ini berlawanan dengan gaya yang menarik benda ke bawah tersebut. Nah, kemudian terdapat percepatan yang arahnya searah dengan mg sin theta. Nah, kita analisis. Di sini hukum 2 Newton untuk gerak translasi. Translasi ini dia yang bergeraknya ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, hukum 2 Newtonnya sigma F sama dengan M kali A, massa dikali percepatan. Nah, yang mana sigma F-nya ini? Mg sinus theta itu positif dikurang gaya geseknya, berarti mg sinus theta dikurang F sama dengan M dikali A. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian ada juga hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan I atau momen inersia dikali alfa. Alfa ini percepatan sudut. Nah, sigma torsi di sini kita gunakan yang F gaya gesek dikali dengan R jari-jari dari benda yang menggelinding tersebut sama dengan I ini momen inersia, ingatkan K mr kuadrat. Nah, K ini bilangan real dari inersia benda. Misalkan yang katrol pejal kemarin itu K-nya setengah, kan rumusnya setengah mr kuadrat, berarti K-nya setengah. Nah, tergantung lagi dengan bendanya nilai K-nya ini. Nanti disesuaikan dengan benda jenis bendanya. Untuk alfa itu adalah A per R, percepatan per R jari-jari benda. Nah, R-nya bisa kita coret habis R-nya, tinggal F sama dengan KMA. Ini persamaan 2. Kemudian kita substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1, sehingga diperoleh nilai A sama dengan G sinus theta per 1 ditambah K. Nah, K ingatkan lagi tadi bilangan real dari inersia benda, tergantung dari jenis bendanya apa. Kemudian untuk kecepatan benda berada di dasar bidang miring. Nah, rumusnya V sama dengan akar 2GH per 1 ditambah K. Sekarang kita lanjut ke kesetimbangan benda tegar. Kalau kemarin kita itu membahas dinamika rotasi. Nah, sekarang kita membahas kesetimbangan benda tegar. Yang pertama, syarat kesetimbangan benda. Jadi benda dikatakan setimbang, dia itu harus setimbang secara translasi dan juga harus setimbang secara rotasi. Nah, setimbang secara translasi ini artinya benda itu diam atau benda itu bergeraknya beraturan atau GLB, gerak lurus beraturan. Nah, kalau bendanya diam, berarti resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Berarti sigma F sama dengan 0. Ini untuk gerak translasi. Nah, sekarang dia juga harus setimbang secara rotasi. Nah, secara rotasi ini maksudnya benda ini tidak berputar atau berputar dengan kecepatan sudut yang tetap, dikatakan dia setimbang secara rotasi.
Nah, resultan torsinya yang bekerja sama dengan 0. Syaratnya adalah sigma torsi sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0. Nah, biasanya kita jumpai kasus ada 3 buah gaya, ada F1, F2, dan F3. Ini misalnya ada 2 buah tali, kemudian kita gantungkan benda pada tali tersebut. Nah, untuk menganalisisnya kita dapat gunakan rumus F1 per sinus beta yang berada di depannya, sudut yang berada di depan gaya F1. F1 sinus beta sama dengan F2 sinus alfa sama dengan F3 sinus gamma. Ini untuk kesetimbangan benda 3 buah gaya. Nah, kemudian ada yang namanya posisi titik kesetimbangan. Posisi titik kesetimbangan ini dinamakan juga dengan titik berat. Nah, titik berat adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Pada benda-benda yang berukuran kecil, titik berat benda akan berimpit dengan pusat massa. Pusat massa ini merupakan tempat massa benda yang seakan-akan terkumpul atau terpusat. Nah, titik berat benda bergantung lagi pada bentuk benda. Yang pertama, titik berat benda berdimensi 1. Nah, di sini misalkan ada X0 sama dengan X1 L1 ditambah X2 L2 ditambah dan seterusnya per L1 ditambah L2. Begitu juga dengan Y0-nya. Nah, di sini maksudnya jika ada 2 buah benda yang berdimensi 1 disatukan seperti itu. Nah, bisa kita cari untuk titik beratnya baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Selain itu dapat juga dilihat untuk benda dan letak titik beratnya. Untuk yang garis lurus ataupun untuk yang busur lingkaran dan yang busur setengah lingkaran. Nah, dapat dilihat sendiri. Kemudian titik berat benda yang berdimensi 2. Nah, yang berdimensi 2 rumusnya X0 X1A1 ditambah X2A2 ditambah dan seterusnya per A1 tambah A2. Nah, begitu juga untuk yang Y0-nya atau pada sumbu Y-nya. Untuk A ini adalah luas benda. Nah, dapat dilihat pada tabel untuk benda yang berdimensi 2. Letak titik beratnya untuk yang pada sumbu Y. Kita lanjut ke titik berat yang berdimensi 3. Kalau tadi berdimensi 1L, berdimensi 2A, kalau berdimensi 3 berarti V atau volume. Nah, dapat dilihat lagi untuk titik beratnya. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis kesetimbangan. Nah, yang pertama kesetimbangan stabil. Kesetimbangan ini bersifatnya mantap. Jika gangguan yang diberikan ke benda dihilangkan, benda akan kembali ke posisi semula. Nah, jika kesetimbangan stabil seperti itu, maka kesetimbangan labil kebalikannya. Kesetimbangan ini bersifat tidak tetap. Jika gangguan yang diberikan kepada benda dihilangkan, benda tidak kembali ke posisi semula. Nah, kemudian kesetimbangan netral. Kesetimbangan ini titik beratnya tidak mengalami perubahan.